Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu sinar matahari telah mulai memanas. Mendung kelihatan cerah dan lalu lalang jalan raya sudah mulai ramai, serta kesibukan demi kesibukan di berbagai tempat kelihatan mulai menunjukkan aktivitas sebagaimana suasana normal. Sementara di dalam ruangan ada belasan orang yang dengan seksama mengikuti paparan dari para pihak, mengikuti penjelasan demi penjelasan, dan mereka sesekali ada yang tersenyum, tertawa sebagai ekspresi rasa bahagianya mendengarkan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Setidaknya ada 13 orang penderita hemofilia yang ikut dalam pertemuan itu, yaitu silaturahmi, pimpinan daerah Aisyah, Lazismu, dan HMHI, Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia, yang dipimpin oleh Bapak Hadi. Dalam pertemuan itu antara lain dijelaskan berbagai hal. Di antaranya adalah informasi tentang jumlah penderita hemofilia di Kabupaten Jember dan Lumajang berjumlah kurang lebih 30 orang, sementara di Kabupaten Lumajang ada 13 orang. Selama ini mereka menghadapi persoalan yang cukup pelik, yaitu sikap cuek dari keluarga atau masyarakat terhadap nasib mereka. Sementara pada sisi lain mereka harus berobat untuk mengatasi gangguan pada sistem pembekuan darah yang mereka alami. Apalagi penyakit ini termasuk langka dan disebabkan oleh kelainan genetika. Dari 10.000 orang dimungkinkan ada 1 orang yang menderita hemofilia ini. Maka forum kemudian memutuskan bahwa Lazismu akan memfasilitasi, membantu transport bagi mereka yang akan berobat di Surabaya sekaligus penginapannya, termasuk juga nanti akan difasilitasi atau dibantu uang transport ketika akan berobat ke Rumah Sakit Bayangkara Lumajang, karena rumah sakit ini juga bersedia untuk melayani mereka. Dan Lazismu akan memikirkan transportasi buat para penderita ini. Mereka senang, dan Pak Hadi atas nama mereka mengucapkan terima kasih kepada Lazismu, Aisyah, dan Muhammadiyah yang telah memfasilitasi para penderita hemofilia yang berjumlah belasan orang ini. Saudara, hemofilia adalah gangguan pada sistem pembekuan darah. Akibatnya membuat tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah itu. Protein ini disebut faktor pembekuan. Maka kalau tubuh luka, biasanya pendarahan terjadi lebih lama daripada tubuh normal. Tidak segera mampet karena memang tidak mengalami dan tidak terjadi pembekuan darah. Hemofilia ini termasuk penyakit langka. Dan perlu diketahui bahwa akibat dari sulit beku, maka darah tidak mempunyai kemampuan untuk menggumpal secara sempurna, dan akibatnya kalau kena luka terus akan mengucur, akan mengalir terus darahnya. Dan salah satu di antara yang harus dilakukan oleh para penderita adalah mengkonsumsi obat secara rutin, sehingga mereka memiliki
kekebalan sistem pembekuan darah yang ada dalam tubuhnya. Ini memang tidak menular. Penyakit ini sebahagian karena turunan, dan bagi mereka yang memiliki gangguan ini, hemofilia, kecenderungannya nanti juga akan menyebar ke orang lain, kecuali kalau secara dini mereka diterapi, diberikan obat-obat yang mampu memasok protein ke dalam tubuh sehingga sistem pembekuan darahnya berjalan secara aktif, berjalan dengan baik. Dunia mencatat bahwa ada 150.000 kasus di Indonesia khususnya terkait dengan hemofilia ini. Maka berbagai pihak diharapkan punya kepedulian terhadap mereka karena mereka sangat merasakan dampaknya dari penyakit hemofilia ini dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya pada persendian-persendian mereka merasakan sakit, dan sebagian dari mereka kemarin ada yang digendong karena tidak mampu berjalan, dan ini masyarakat sama sekali tidak peduli kepada mereka. Maka kehadiran Lazismu untuk mensupport walaupun sekedar uang transportasi buat mereka adalah sangat menggembirakan dan direspon dengan baik. Ke depan, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Aini Mardiana, Ibu Ain, anggota HMHI, Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia, akan terus mendapatkan perhatian sebagaimana penjelasan berikut. Terus kegiatannya apa mawon? Kegiatannya kita ada pertemuan rutin di tingkat kabupaten dan tingkat wilayah Provinsi Surabaya. Kita selalu membahas anak-anak yang hemofili itu kan alhamdulillah sudah bisa berobat di Rumah Sakit Bayangkara. Ini juga perlu perjuangan Pak, dulu sulit, semua harus berasal dari Surabaya. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Bayangkara mau menampung anak-anak ini. Kemudian tiap 2 minggu harus diberi faktor 8 atau faktor 7 karena dia tidak punya pembukuan faktor 7 atau 8. Jadi darah itu bisa beku kalau punya faktor 1 sampai 12. Nah, anak-anak itu berhenti sampai 7 atau 8. Itu harus ditambah setiap 2 minggu. Kemudian 3 bulan sekali harus ke Dr. Sutomo, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Nah, ini membutuhkan biaya. Jadi alhamdulillah Lazismu insya Allah akan memfasilitasi transport dari rumah ke Bayangkara 3 bulan sekali, insya Allah dari Lumajang ke Surabaya. Dan ada yang menginap, karena kalau tidak menginap kan terlalu mendesak, ini capek. Jadi rumah singgah insya Allah akan diusahakan bekerja sama dengan Lazismu yang ada di Surabaya. Jumlah anggota berapa semua? Di sini 13 di wilayah Lumajang dan Jember. Kalau nama organisasinya apa? HMHI, Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia. Program ke depan? Ya, anak-anak harus rutin berobat. Kendalanya kan kalau tidak berobat ya selalu sakit karena perdarahan di setiap persendian biasanya. Jadi gerak, kalau anak-anak lari-lari lutut itu mesti bengkak, perdarahan di darah. Ya, terima kasih. Dan respon positif juga disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Lumajang, Ibu Lili Nurdiani, SPD MPSI. Sikap PDA menanggapi organisasi ini? Mendukung, dan insya Allah ini kegiatan yang positif. Salah satu proaktif dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Lumajang untuk turut memperhatikan keberlanjutan pengobatan mereka. Dan kalau dulu harus Surabaya, alhamdulillah sekarang sudah bisa di Rumah Sakit Bayangkara dan bisa 2 minggu sekali. Terus respon masyarakat?
Kalau di Lumajang ada 13 penderita ini, respon para orang tua sungguh luar biasa. Mereka bersyukur dan berterima kasih ditangani. Kebetulan kita juga bekerja sama dengan Lazismu untuk melancarkan kemungkinan kekurangan dana dan sebagainya, serta kita juga memperhatikan di masa COVID ini dampak COVID melalui Lazismu juga. Ini pertemuan rutin ya dilakukan? Berkala. Ya, terima kasih. Kita berharap nanti ke depan penderita merasa ada pihak yang peduli, dan itu langkah konkret yang mereka tunggu, dan Lazismu sebagai pihak yang mensupport uang transportasi buat mereka diharapkan terus bisa menggalang dari para donatur donasi-donasi yang bisa dimanfaatkan untuk mereka. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat luas dan kita memiliki kepedulian. Kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.